Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sedulurku semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari segala wabah, penyakit, mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Meski zaman sudah modern seperti sekarang, ya, masih tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terkena serangan guna-guna. Ya, mungkin sudah tidak terpikirkan gitu. Ya, kebanyakan memang guna-guna dikirim oleh orang yang sakit hati atau orang yang memiliki niat jahat kepada orang lain. Ya, karena merasa dirinya kecewa. Ya, karena merasa dirinya misalkan persaingan bisnis atau memperebutkan sebuah jabatan seperti pemilihan kepala desa, ya, atau menjadi satu atasan gitu di sebuah perusahaan gitu. Ada kasus terjadi di sebuah daerah di Jawa Tengah ketika masa pemilihan kepala desa. Saya sedikit cerita ya di sini. Para calon kepala desa saling serang dengan mengirimkan santet atau guna-guna kepada pesaingnya, ya, jadi ke parpol lain gitu. Ya, praktek kotor seperti ini menurut cerita masyarakat di sana merupakan hal yang biasa terjadi ketika ada pemilihan kepala desa, ya. Kasus lain yang banyak terjadi di kota besar adalah pembantu atau ART, ya, yang melakukan guna-guna kepada majikan. Ini banyak sekali. Modusnya adalah untuk membuat rumah tangga majikannya berantakan karena mereka ada niat tersendiri, atau membuat majikannya sakit-sakitan, ya, karena mungkin dirinya ingin mendapatkan harta dari majikannya sehingga dia bisa leluasa mencuri barang-barang berharga di rumah majikannya, yaitu sebagian gitu ya. Ya, siapapun bisa terkena guna-guna jika jiwanya lemah, jika imannya lemah. Untuk itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sedekah, ya, serta berbuat baik kepada orang lain. Jangan Anda memiliki rasa yang dendam pada orang lain. Dan berikut ini akan saya bagikan tanda-tanda orang yang terkena guna-guna, ya. Apa saja yang dirasakan ketika mulai mendapatkan serangan guna-guna gitu. Namun ya, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan tema ini, sebelum saya melanjutkan video kali ini, silahkan monggo di subscribe terlebih dahulu channel ini dan klik lonceng notifikasinya supaya sedulur semua mendapatkan update video terbaru dari saya, karena ada banyak video menarik lainnya yang akan saya tampilkan dan untuk Anda simak, ya, mungkin akan bermanfaat untuk diri Anda. Baik, saya lanjutkan lagi pembahasannya, ya. Ciri-ciri orang diguna-guna itu yang pertama, kesulitan saat tidur malam. Hal yang satu ini merupakan utama dari mereka yang terkena guna-guna, yaitu sulit tidur pada malam hari, ya. Jika orang tersebut cenderung lebih segar di atas jam 10, kemungkinan besar orang tersebut terkena teluh, ya. Tidak dipastikan terkena santet atau apa, ya. Bukan itu saja, para penderita guna-guna pun bisa mengalami kegelisahan serta ketakutan yang tidak jelas alasannya. Ya, hal tersebut tentu berbeda dari insomnia. Sebab insomnia ini, orang-orang insomnia ini biasanya dapat tidur usai melewati jam-jam tertentu, ya. Badannya terasa berat serta lebih malas. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu, ya, itu tadi adalah malas. Mereka yang diguna-guna biasanya jadi malas akibat badannya terasa lebih berat dari biasanya.
otot-ototnya akan terasa lebih kaku, ya, dia akan susah, dia akan malas bergerak begitu. Hal tersebut sangat nampak perbedaannya pada mereka yang biasa rajin dan aktif, kemudian jadi tidak produktif, ya, bahkan hilang motivasi dalam dirinya untuk bisa lebih semangat lagi, untuk bisa lebih berkembang lagi, untuk bisa lebih mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, ciri selanjutnya ini semakin spesifik lagi, ya, menunjukkan gejala aneh pada tubuh. Jika merasakan dada atau kepala sakit setiap menjelang sore, kemudian kemungkinan lebih besar orang tersebut sudah terkena guna-guna. Parahnya, kejadian tersebut bisa berlangsung setiap hari. Jika mencoba untuk memeriksakan diri ke dokter, ke medis, ya, pasti tidak ada diagnosa khusus yang akan diberikan. Hasilnya nihil semua. Saat meminum obat yang sekedarnya, ya, dari dokter, biasanya jadi rasa sakit itu tidak menghilang, ya, justru akan memperkeruh, justru akan menimbulkan penyakit baru, ya, sering disebut di medis komplikasi begitu. Memang mendapatkan mimpi buruk atau yang menakutkan seperti mimpi melihat hantu dan mimpi kejadian buruk dan kemudian sejenisnya, itu hal wajar bagi setiap orang yang mengalami tidur. Tapi jika memimpikan hal-hal yang buruk secara terus-menerus, secara kontinu, setiap kali tertidur, atau mungkin memimpikan hal-hal yang sama secara berulang, itu hal yang kurang wajar. Jika sudah seperti itu, bisa dibilang orang yang kerap bahkan di setiap tidurnya diganggu oleh mimpi buruk itu telah kena ilmu sihir atau guna-guna, ya. Kemudian sakit pinggang tiba-tiba, ya, selain sakit pada dada atau kepala, kemudian sakit pada pinggang secara tiba-tiba juga bisa jadi salah satu cirinya orang diguna-guna. Bahkan bukan hanya muncul di setiap sore. Untuk sakit pinggang bisa muncul kapan saja atau bahkan setiap saat terasa nyeri atau terasa panas gitu, ya. Kemudian tingkat emosionalnya, ciri-ciri selanjutnya maksud saya tingkat emosionalnya akan berubah. Jadi orang dengan tingkat emosi yang berubah-ubah ini hampir mirip dengan orang yang temperamental begitu, ya. Tapi bedanya mereka yang temperamental emosinya cenderung tidak terkendali, ya. Sementara yang terkena guna-guna biasanya cenderung orang tersebut emosinya labil, jadi tidak terkontrol, tidak terkondisikan. Nah, itulah seseorang yang terkena guna-guna. Jika Anda sudah menyadarinya, tentu akan lebih cepat untuk diatasi, ya. Salah satunya dengan terapi spiritual yang saya sediakan melalui totok energi. Nantinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit yang Anda rasakan bisa diangkat dan sembuh insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sedulur semua yang mau konsultasi, ya, bisa langsung menghubungi saya, menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi, ya. Silahkan klik nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum.